Welcome Libra, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Libra ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita ada di, ya sekarang pertengahan Mei. Ya Libra, di sini kamu punya Two of Coins. Aku ngerasa, ya aku tahu Two of Coins bukan kartunya Libra sih, cuma eh, ini bisa jadi momen terbaik di hidup kamu atau mungkin bisa jadi momen terburuk tergantung gimana cara kamu nyikapinnya, oke? Kenapa aku bilang gitu? Soalnya Two of Coins adalah gimana caranya kita menyeimbangkan dua hal atau banyak hal yang sedang kita handle sekarang ini. Mungkin kamu nge-handle kerjaan sama keluarga di waktu bersamaan, atau mungkin kamu sambil ngurus orang tua juga. Semuanya harus balance kayak gitu. Dan ini kalau ngomongin soal Libra, ini emang kamu ada di zona nyamannya kamu, bukan kamu emang gak disuruh balance pun kamu bakal ngebalance dengan sendirinya gitu. Kamu gak disuruh apa ya, kayak tahu gak sih dulu waktu bocah, waktu kecil mungkin kita pernah disuruh nuang kayak sirup atau Fanta atau Coca-Cola gitu buat saudara-saudara kamu pas lebaran. Nah kalau Libra semuanya tuh dipastiin kalau wah semuanya harus sama nih, semuanya harus sama nih, kayak mungkin ada 3 4 5 gelas gitu pas lagi lebaran. Biasanya aku pas lagi lebaran sih atau pas lagi nonton bola kayak gitu disuruh nuangin buat mungkin ada sepupu-sepupu kamu gitu. Semuanya harus sama, semuanya harus sama tingginya, semuanya harus sama banyaknya gitu kamu nuangin, nggak boleh timpang sebelah gitu. Dan aku ngerasa ya hebatnya kamu mungkin di situ kamu bisa, dan itu susah loh iya kalau kita mau bikin sama, soalnya kan kalau minuman bersoda gitu kan sodanya naik duluan ya, kita tahu si air, iya si airnya udah sama tuh dari mana kan, kita kudu nungguin sodanya turun dulu. Wah itu butuh skill emang. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu, just to be fair. Ngebalance mungkin antara kerjaan, keluarga, mungkin sama ngurus orang tua, ngurus ya ngurus ini itu, ngurus bisnis sampingannya kamu, semuanya harus dapat porsi yang sama lah kayak gitu. Atau kamu harus ada 100% di semuanya, harus hadir 100% di semuanya, nggak bisa pilih-pilih, nggak bisa pilih kasih. Wah itu sulit. Tapi itu yang tadi aku bilang di awal, ini bisa jadi apa sih momen terbaik di hidup kamu, dan ini juga bisa jadi momen terburuk di hidup kamu. Soalnya kalau kamu gagal ngelakuin itu, kamu bakal ngerasa berdosa banget. Ya kamu kalau gagal di kasus yang tadi aku bilang nuangin Coca-Cola apa sih ke gelas-gelas buat, ya buat banyak orang itu, kalau kamu ngerasa ada yang timpang sebelah atau nggak sama, wah itu kamu ngerasa gagal sih. Kayak aduh nggak sama lagi, aduh yang ini kurang dikit lagi, terus kamu aja kayak langsung bingung gitu, langsung aduh ini yang kebanyakan kemana ini kayak gitu biar sama sebuah aja, bakal hektik gitu, bakal ngerasa padahal itu kesalahan kecil yang nggak harus kamu pikirin tapi bakal kamu pikirin, bakal buat kamu itu bukan kesalahan kecil. Ya berlaku tidak adil dalam tanda petik kayak gitu buat kamu bukan hal yang kecil, bukan hal yang remeh. Makanya di kasus ini tuh of coins, kalau kamu lagi ngejuggling banyak hal bersamaan, fokus kamu bener-bener dituntut. Kamu lagi di apa ya, lagi di push untuk menjadi sebaik-baiknya Libra yang pernah ada gitu kali. Nggak bisa kamu apa ya, nggak bisa kamu timpang sebelah. Semuanya butuh versi terbaik dari diri kamu sekarang ini. Makanya itu capek banget sih sebenarnya. Ya jujur itu capek banget kalau kamu ada di posisi itu. Ya crossing the reading kamu punya Seven of One. Yang ini gue bilang capek banget. Capek banget. Kayak tuntutan kamu banyak dan kamu pengen di setiap halnya tuh kamu 100%, nggak pilih kasih kayak gitu. Dan mungkin ini kamu udah bertahan cukup lama kali ya di posisi ini, apalagi kalau ngeliat Seven of One di sini. Kalaupun baru sekarang ini kayak beberapa minggu ke belakang atau ada sebulan 2 bulan paling, mungkin tuntutannya yang cukup banyak ke kamu, dan kamu nggak tahu ya, kalau ngelihat secapek ini sih, aku tahu kamu punya kompetensinya untuk berlaku adil, tapi kalau kelamaan dan kalau kebanyakan, kamu juga pasti ada batasnya bukan? Iya nggak sih? Sejago-jagonya, seahli-ahlinya kamu, tetap kamu ada batasnya. Seven of One di sini mungkin kekeras kepalaannya kamu untuk nggak, gue harus adil, gue tetap harus hadir 100% dimanapun gue ada.
Ya mau sampai kamu mau sampai kamu breakdown kayak gitu kan enggak. Ya agak keras kepala emang Seven of One, dan di bawahnya ada Eight of Coins. Root of the readingnya mungkin hmm, oke lah kamu keras kepala, oke lah kamu pengen apa ya, pengen mempertahankan ini semua seperti itu. Cuma itu nggak datang dari apa ya, dari ambisinya kamu doang, dari nafsunya kamu doang, enggak sih. Ya seperti halnya Libra yang aku kenal, kamu ada hitungannya sih. Eh, kapan kapan kamu harus fokus ngelakuin sesuatu, dan kapan waktunya ini untuk kamu lepas dulu, terus kamu fokus di yang ini. Eight of Coins ada ketelitiannya, ada kesabarannya. Dan iya emang kalau ngomongin kesabaran kadang ada batasnya ya, kesabaran. Tapi di sini kamu cukup sabar kok. Kamu cukup jeli bahkan untuk ngelihat, even buat apa ya, buat waktu istirahat kamu sendiri pun kamu udah memperhitungkan itu. Kamu bahkan udah memperhitungkan kapan kamu, ini kayaknya kalau gue lebih dari ini gue breakdown, gue abis, gue hancur kayak gitu. Jangan sampai ke titik ini. Kamu udah memperhitungkan batas diri kamu sendiri, yang mana salut sih kalau udah sampai situ ya. Kayak eh, segalanya dihitung, sampai kehancuran kamu sendiri pun kamu hitung. Wow. Dan itu kerja yang hati-hati sih, kerja yang benar-benar teliti. Bukan cuma teliti dengan apa yang kamu kerjain, kamu juga teliti dengan diri kamu sendiri. Dan King of Coins di pas energinya, mungkin iya. Kalau ngeliat King of Coins ada keberlimpahannya juga sih. Jadi kalau kamu, kadang kalau kita budgetnya pas-pasan agak sulit kita untuk tampil 100% dimanapun. Iya gak sih? Iya, soalnya kayak budgetnya keburu abis di apa ya, keburu abis di kerjaan sebelumnya gitu. Kayak aduh, mana budgetnya abis di proyek yang ini lagi, begitu masuk proyek yang ini budgetnya udah ya seadanya. Tapi kalau King of Coins ini enggak deh, kayaknya budgetnya cukup banyak, makanya kamu bisa alokasiin ini ke apa ya, ke sana. Bisa coba 100% di semuanya, oke lah mungkin. Kadang aku ngerasa kayak bukan budget yang kurang, Dal, emang lu nya aja nge-manage-nya kurang kurang teliti atau kurang apik kayak gitu. Iya juga sih. Cuma kalau ngelihat King of Coins ini enggak sih, bukan budgetnya yang kurang sih, pada akhirnya budgetnya ada aja. Kalau pada akhirnya kamu kurang, ada yang kamu kurang, ya kemungkinan kita kasusnya sama, emang nge-manage-nya aja kurang bener. Crowning Dreading ada High Priestess, dan Future Energy ada Six of Swords. Oke. Six of Swords di sini bisa berarti kamu yang akhirnya berhenti keras kepala, berhenti untuk mempertahankan semuanya, dan kamu ya udahlah, gue move on aja kali ya. Dan emang ada masanya kamu kayak gitu. Kamu nggak mungkin selamanya berjuang loh. Ya kamu nggak mungkin selamanya kayak yang tadi aku bilang tampil 100% di semua hal yang kamu kerjain, enggak sih. Itu mungkin bisa di 2-3 bulan, paling lama 4 bulan, setelahnya kamu bakal kerasa capek sendiri. Dan High Priestess di atasnya pada akhirnya semua hal ini mengajarkan kamu sesuatu. Kamu yang sekarang mungkin lagi diporsir, lagi dituntut untuk, ya kamu yang sekarang lagi capek-capeknya kayak gitu, jangan cuma dilihat capeknya, tapi cari pelajaran apa yang sedang semesta ini berikan ke kamu gitu kali. Kalau ngeliat High Priestess emang agak sulit untuk uh, menyadari kalau semua ini ada hikmahnya, kalau apalagi kalau sekarang kamu lagi capek-capeknya. Tapi begitu hikmahnya kamu dapat gitu, begitu pelajarannya kamu serap, kamu pelajarin, kamu pahami, di situ fase sulit sekarang ini, dimana kamu ngejagling banyak hal ini secara bersamaan, ini bakal lewat dengan sendirinya kok. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kamu gak mungkin selamanya kayak gini, betul. Iya, dan kamu yang ngeporsir diri kamu 100% kayak gini tuh bakal ada masa berlalunya. Iya, kalau bukan karena kamu yang capek sendiri, ya karena emang masalahnya kelar aja gitu. Ya, pertanyaannya adalah duluan mana kamu? Duluan kamu yang capek sendiri atau duluan masalahnya yang kelar? Iya, agak miris sih sebenarnya aku bilang gitu. Tapi ini balik ke kualitas yang tadi aku bilang soal kamu yang berusaha untuk selalu adil di dimanapun kamu berada, ngadepin apapun, kamu pengen semuanya dapat apa ya, dapat porsi yang sama. Padahal kan ada sebenarnya, kalau mungkin kalau bukan kamu ya tetap bisa beres kok masalahnya, walaupun semuanya nggak akan dapat bagian yang sama ya, tapi tetap beres kok masalahnya.
Mungkin kamu ngambil cara yang lebih sulit karena kamu punya idealisme kamu sendiri yang pengen kamu pertahankan. Yang tadi aku bilang, semua orang berhak dapat kesempatan yang sama, mungkin semua orang berhak dapat porsi yang sama dari keberlimpahannya kamu. Makanya uh, aku rasa semakin sulit cobaannya, apa sih, semakin idealisme kita diuji, semakin idealisme kita dipertanyakan kayak gitu, bakal semakin sulit cobaannya, dan semakin sulit cobaannya bakal semakin besar juga pelajaran hidup yang bisa kamu dapetin di situ. Di sini mungkin sekarang kamu yang lagi diuji adalah konsep kamu soal kesetaraan atau keseimbangan gitu kali ya. Ya kan, questionernya ada 10 of Swords, kamu udah capek. Udah capek mikir. Iya. Fisik kamu mungkin masih kuat untuk bertahan, tapi kayaknya kepala kamu udah overload, udah pengen berhenti, udah pengen wah gimana deh kayak gitu, kayak udah mumet kayak gitu, udah cukup. Dan hostnya, environmentnya ada The Fool, mungkin itu kali ya. Jadi kalau ngeliat The Fool ini, mungkin kamu bertahannya udah bukan karena bertahan karena logika. Secara logika kamu harusnya udah nyerah sih. Iya. Kamu bertahan karena kamu apa ya, being a fool. Gak ngerti gak sih, mungkin apapun masalah yang lagi kamu hadapin sekarang, mungkin banyak masalah mungkin yang lagi kamu juggling sekarang, sebenarnya di kepala kamu udah selesai. Iya. Yang lagi kamu lakuin sekarang adalah, dengan kekeras kepalaan kamu sekarang adalah, kamu lagi belajar sebenarnya. The Fool di sini sama High Priestess ini, kamu lagi belajar dari segala kekacauan ini mungkin. Apa yang bisa kamu pelajarin di sini? Apa yang bisa kamu pelajarin di sini? Iya, kamu bakal banyak gagalnya kok. Yang tadi aku bilang di awal, ini bisa jadi fase terbaik di hidup kamu, yang kamu balancing semuanya. Atau ini juga bisa jadi fase terburuk di hidup kamu, dimana kamu gagal bikin semuanya seimbang, dan kamu ngerasa, aduh dosa banget ya gue kayak gini. Kamu gak ngerasa jadi versi terbaik diri kamu, bahkan kamu ngerasa udah gagal kali jadi diri kamu. Dan aku rasa kegagalan itu justru jadi cara kamu buat belajar sih. Ya aku rasa itu deh. Ya cara terbaik untuk kita belajar ya dengan kita gagal. Kalau nggak gagal gimana kita tahu kalau ternyata kalau dipaksain sejauh ini aku bisa hancur ya. Ya itu pelajaran berat yang harus aku dapetin sih. Ya kalau nggak dipaksain gini, aku nggak tahu kalau aku titik hancurnya sampai mana. Dan mungkin sekarang itu yang lagi kamu hadepin. Hopes and fear-nya ada di Seven of Swords. Jangan lari, jangan kabur. Seven of One di sini kayaknya juga nggak memperbolehkan kamu untuk lari, untuk kabur. Ya dia pengennya bertahan aja. Dia pengennya bertahan, apapun kata orang, sesulit apapun kondisinya, dia pengen bertahan. Di balik itu sebenarnya kamu udah pengen kabur. Di balik itu kamu sebenarnya udahlah, masalahnya juga udah kelar sebenarnya di diri kamu. Kamu udah tahu ujungnya sampai mana, kamu udah tahu solusinya harus gimana, cuma ya itu kekeras kepalaan kamu yang menghalangi kamu atau yang nggak memperbolehkan kamu untuk menyerah, untuk kabur. Yang mana ya itu pilihannya balik lagi ke kamu, mau bertahan atau mau kabur gitu ya. Dua-duanya aku rasa sama baiknya sih. Apalagi kalau kamu udah nangkep pelajarannya apa yang mau disampaikan semesta di sini, ya pada akhirnya masalahnya bakal hilang dengan sendirinya kok, bakal selesai dengan sendirinya. Lihat di sini tadi juga kan ada Six of Swords di sini kan. Pada akhirnya ya semuanya bakal berlalu kok. Entah kamu yang kabur duluan atau masalahnya yang selesai duluan. Kayaknya tadi aku nggak bilangnya nggak gitu deh. Antara kamu yang hancur duluan, enggak sih, ada pilihan lain sebenarnya. Antara kamu yang hancur duluan, kamu yang kabur duluan, atau masalahnya yang selesai duluan. Ya kayak gitu. Dan di outcome-nya ada Five of Cups. Mungkin kekecewaan iya, kesedihan iya, tapi pada akhirnya proses belajar kan kayak gitu. Pasti adalah kamu ngerasa gagalnya kayak yang tadi aku bilang. Mungkin kamu nakar minumannya nggak sama ke semua gelas, tapi pada akhirnya ya namanya kamu masih bocah, nggak sih, waktu itu aku masih bocah sih. Iya, dan semua orang juga kan nggak sama. Mungkin pas kamu lagi nuang minumannya ada yang lagi berebut kayak gitu, makanya kamu nggak dapet takaran yang sama buat semua orang. It's okay, nggak usah ngerasa gagal. Kamu nggak kamu
nggak bisa jadi orang yang adil, atau kamu nggak kesannya kayak pilih kasih gitu ke orang. Enggak, emang kondisinya aja buat kamu waktu itu sulit, dan kamu waktu itu masih, nggak sih, aku bilang ini ke diriku sendiri sih. Waktu itu aku masih bocah dan aku emang nggak tahu gimana caranya. Konsep keadilan yang aku punya waktu itu nggak sefleksibel itu, ya katakanlah seperti itu. Dan mungkin itu yang bakal kamu adepin atau bakal kamu rasain ke depannya. Kamu bakal mengerti kalau konsep adilnya kamu selama ini tuh nggak sefleksibel itu. Iya, masih banyak yang harus kamu benahi dari itu. Jadi ya nggak apa-apa, namanya juga proses belajar. Gitu kali ya Libra untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa share video ini ke Libra lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Libra ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di pick a card readingnya, bisa kamu tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Gitu kali ya Libra. Thank you banget. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.